Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desa Ketusa Fitri, kelas keuangan A akan menjelaskan materi tentang analisis aktivitas pendanaan. Pada materi ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu kewajiban, yang kedua sewa guna usaha atau biasa disebut dengan lese, yang ketiga imbalan pasca pensiun. Yang keempat yaitu kontingensi dan komitmen, yang kelima pendapatan di luar neraca, dan yang terakhir yaitu ekuitas pemegang saham. Lanjut, langsung saja masuk ke poin pertama yaitu kewajiban. Kewajiban merupakan utang perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi pada masa lampau untuk memperoleh aktiva atau jasa yang pembayarannya dilakukan pada masa yang akan datang. Kewajiban di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kewajiban lancar dan yang kedua kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang pelunasannya memerlukan penggunaan aktiva lancar. Ada dua jenis kewajiban lancar. Yang pertama yaitu kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi seperti utang pajak, sewa diterima di muka, utang usaha. Yang kedua, kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan seperti pinjaman jangka pendek. Yang kedua yaitu kewajiban tak lancar atau jangka panjang, kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam 1 tahun. Kewajiban ini meliputi pinjaman dan obligasi. Analisis kewajiban. Kewajiban merupakan klaim terhadap perusahaan sehingga kita memerlukan keyakinan bahwa perusahaan mencatatnya. Pencatatan ini meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh tempo, termasuk kondisi halangan dan batasan yang diberlakukan pada perusahaan. Poin kedua yaitu sewa guna usaha atau lese. Merupakan perjanjian kontraktual antara penyewa dan pemilik. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lese untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh lesor selama sewa guna usaha. Bagian yang pertama yaitu klasifikasi pelaporan sewa guna usaha. Klasifikasi pelaporan sewa guna usaha. Lese mengklasifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai kapital lese jika pada saat terjadinya transaksi memenuhi satu dari 4 kriteria berikut. Yang pertama, terdapat transfer pemilikan aktiva kepada lese pada akhir sewa guna. Yang kedua, terdapat opsi untuk membeli aktivita pada harga murah. Yang ketiga, masa sewa guna usaha 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis. Yang bagian kedua yaitu pengungkapan sewa guna usaha. Perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa guna usaha di masa depan untuk kapital lese dan operating lese yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini bertujuan untuk analisis. Yang ketiga yaitu analisis sewa usaha. Dampak sewa usaha sebagai operating lese. Yang pertama yaitu operating lese menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa guna dalam usaha. Yang kedua, operating lese menyajikan aktiva lebih rendah dari seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan rasio tingkat pengembalian. Yang ketiga, operating lese memasukkan bunga dalam usaha. Poin yang ketiga yaitu imbalan pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun. Program pensiun janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja. Pada program pensiun, pekerja menerima imbalan berupa dana. Pelaporan dan analisis imbalan pasca pensiun lainnya. Terdapat 3 prosedur langkah untuk analisis imbalan pasca pensiun. Yang pertama, memerlukan biaya, kewajiban atau aktiva imbalan ekonomis yang dilaporkan. Yang kedua, membuat penyesuaian yang diperlukan atas laporan keuangan khususnya neraca. Yang ketiga, mengevaluasi asumsi akrual dan dampaknya pada laporan keuangan.
Pada poin keempat yaitu kontingensi dan komitmen. Kontingensi merupakan keuntungan dan kerugian potensial yang menyelesaikan tergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Komitmen yaitu klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai dengan kontrak. Komitmen tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pemesanan bukan merupakan transaksi yang tangkap. Analisis kontingensi, liabilitas kontingensi yang dilaporkan seperti jasa merupakan estimasi. Keakuratan analisis atas liabilitas tergantung pada keakuratan pada estimasi tersebut yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan di masa depan. Poin kelima yaitu pendanaan di luar neraca. Pendanaan di luar neraca adalah tercatatnya liabilitas pendanaan tertentu. Contohnya seperti salah satu cara pendanaan menandai properti, pabrik, dan peralatan. Poin yang keenam yaitu ekuitas pemegang saham. Saham modal. Saham modal adalah saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas sebagai pembayaran aktiva dan jasa. Yang pertama yaitu pelaporan modal saham meliputi penjelasan atas perubahan jumlah lembar modal saham yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Analisis saham modal. Informasi yang lebih relevan bagi analisis adalah komposisi pos modal dan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Komposisi ekuitas penting karena dapat mempengaruhi hak sisa atas saham modal biasa, risiko, dan pengambilan bagi investor ekuitas. Yang kedua yaitu laba ditahan. Laba ditahan adalah modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Laba ditahan merupakan sumber utama distribusi dividen. Dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai merupakan distribusi kas kepada pemegang saham dividen. Ini merupakan jenis dividen yang paling umum dan saat didistribusikan menjadi kewajiban bagi perusahaan. Dividen saham didistribusikan saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham secara proporsional. Dividen ini mencerminkan kapitalisasi laba secara permanen. Analisis laba dividen. Analisis laba ditahan. Analisis pemekasan distribusi laba ditahan oleh pinjaman atau kesepakatan lainnya untuk mengungkapkan cakupan permasalahan dalam area seperti distribusi dividen atau pencapaian modal kerja pada tingkat tertentu. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.